Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada hari ini, hari Sabtu 24 April 2021, kita akan melakukan perjalanan dari rumah saya di Tilonggabila Bonebolango ke arah toko Gelael yang berada di kota Gorontalo. Saat ini alhamdulillah cuaca cerah ya, sedikit panas, dan sekarang jam sudah menunjukkan sekitar pukul 9.30, dan perjalanan menuju kota Gorontalo ya, tepatnya ke toko Gelael, kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 40 menit ya, apalagi perjalanannya kali ini saya perlambat ya untuk merekam suasana di jalanan di Gorontalo. Ya, ini adalah jalan yang ada di depan rumah saya ya, ini termasuk jalan gang. Tapi di sini bisa masuk 2 mobil cukup untuk lewat sini, dan di sini cukup sepi ya, hanya ada beberapa rumah ya. Dari rumah saya itu kurang lebih ada 5 rumah ya. Jadi masih sepi di gang sini. Tapi kalau nanti sudah sampai di depan di jalan LPMP ya, atau di jalan Tilonggabila, itu sudah banyak sekali rumah. Oke, kita lihat ini di sebelah kanan ada rumah-rumah ya. Ya, kita lihat juga ada beberapa anak yang bermain sepeda, karena di sini cukup nyaman untuk naik sepeda atau untuk jalan kaki ya. Untuk di gang sini memang masih agak sepi, berbeda dengan di gang utama yang sudah cukup ramai. Dan kalau hari Sabtu Minggu juga di sini banyak orang-orang yang naik sepeda touring ya, melewati rute ini, karena rute ini cukup nyaman untuk dilalui, banyak sekali sawah dan masih hijau daerahnya. Di sebelah kiri ini sudah ada beberapa rumah ya. Untuk di lorong sini atau di gang sini memang rumahnya masih sedikit, tapi cukup nyaman dan insya Allah tetap aman, itu yang paling penting ya. Untuk di sebelah kanan ini ada pondok pesantren Al-Aziz ya, ini khusus untuk santri putri ya, ada di sebelah kanan. Kemudian maju sedikit lagi sekitar 50 meter kita sudah sampai di jalan besar ya, jalan LPMP. Di sini kalau belok kanan menuju kantor LPMP, kantor DPR Universitas Negeri Gorontalo, dan pusat kantor bupati. Kita akan belok ke kiri karena kita akan ke kota Gorontalo. Oke, di sini cukup tinggi polisi tidurnya. Ya, kita sudah masuk di jalan utama. Ya, ini kita sudah ada di jalan utama. Cukup banyak pohon di kanan kiri, dan kalau dilihat ini di sebelah kiri kita lihat rumah sudah padat ya. Sudah padat, hampir penuh dengan rumah untuk sebelah kiri. Untuk sebelah kanan masih kosong, tapi sudah banyak juga rumah-rumah yang dibangun di situ. Jadi daerah sini masih termasuk ke Desa Tunggulo Selatan, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo ya. Alhamdulillah ini cuaca cukup cerah berawan ya. Di sini cuaca lumayan cukup panas ya. Untuk bagi yang banyak cucian, ini cuaca seperti ini cukup membantu ya, karena cucian jadi cepat kering. Oke, kita lihat ini banyak sekali rumah ya, tapi di jalanan memang cukup sepi karena ini hari Sabtu, hari libur. Tapi kalau untuk hari kerja biasa banyak orang-orang yang melalui jalan ini, baik itu motor ataupun mobil. Oke, kita lihat di sini jalanannya cukup bagus ya, sudah diaspal dan ada saluran air di kanan kirinya sehingga bisa mencegah banjir. Untuk daerah sini sendiri termasuk dataran tinggi, dan di sini air lumayan gampang ya didapat. Tadi di rumah saya itu untuk sumur sekitar 20 meter itu sudah bagus airnya ya, untuk sumur suntik. Oke, kita lihat di sini banyak sekali pohon singkong
Biasanya habis pohon singkong diganti dengan pohon jagung ya. Cukup padat daerahnya dan harga tanahnya juga sudah cukup naik ya, apalagi daerah sini sekarang sudah banyak pembangunan perkantoran-perkantoran. Oke, kita lihat di sini masih sepi ya jalanannya, dan kita lihat di sini memang sudah cukup padat rumahnya. Ya, alhamdulillah listrik juga sudah masuk ke sini dan tegangannya normal. Oke, kita lihat di sini cuaca cerah ya, dan mungkin membutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk sampai ke Gelail. Oke, kita memang di sini cukup sepi dan orang-orang mungkin karena berpuasa jadi kebanyakan menghabiskan waktu di rumah. Tapi kalau sudah hari kerja ya, hari Senin sampai Jumat, itu banyak sekali yang menggunakan jalan ini. Nah, ini kita sudah sampai di perapatan. Ada ban di tengah-tengah, dan ini adalah perapatan yang kalau belok kanan menuju kantor kecamatan, kalau belok kiri menuju ke kantor desa Bongohulawa. Oke, kita akan lurus terus. Di sini juga sudah banyak rumah-rumah dan banyak yang melakukan usaha berdagang. Oke. Kalau kita berjalan terus ya, kita bisa menuju ke kota Gorontalo. Ya, daerah sini semakin padat ya, kalau kita perhatikan kanan kirinya sudah penuh rumah, dan di sebelah kiri ini ada sekolah ya, sekolah dasar yang ada di Kecamatan Tilongkabila ya. Ini ada sekolah dasar sebelah kiri, dan nanti sebentar lagi kita akan melihat kantor desa ya sebelah kiri. Kemudian ada lagi sekolahan TK ya, sebelah kiri sekolah TK di Tilongkabila. Kemudian sebentar lagi kita akan sampai di perapatan. Perapatan ini kalau kita belok kiri kita bisa ke rumah saya lagi, belok kiri. Kalau belok kanan kita akan menuju ke Tapa ya. Nah, di sini kita harus hati-hati karena perapatannya agak kecil jalannya dan kita harus bergantian dengan kendaraan yang lain. Oke, di sini juga kita sebelah kanan langsung ada kali ya. Ada kali dan ada sekolah SMP di situ. Di sebelah kiri ini banyak sekali rumah, tapi di sebelah kanan memang agak sepi karena itu adalah pinggir kali ya. Dan cuaca di sini cukup cerah, masih sepi-sepi aja karena memang sekarang masih bulan Ramadan dan orang-orang mungkin masih banyak di rumah. Kali ini kita memasuki desa
Sebentar lagi kita akan sampai di perapatan. Oh, bukan perapatan, pertigaan. Jadi di sini ada pertigaan. Bila kita belok ke kanan, ya kita akan menuju ke tapak lagi. Dan kalau ke kiri kita akan menuju ke jalan bypass. Ya, kita akan belok ke kanan. Kita akan melewati jalan kanan karena kita akan coba melihat rumah sakit Kabupaten Bone Bolango. Ya, kita belok dulu di sini karena kalau lurus terus kita akan ke sana ke arah Pasar Kamis Tapak. Kita belok kiri dan kita lihat di sini ada Abang Bentor ya. Karena di sini alat transportasi kita menggunakan bentor. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di rumah sakit ya, rumah sakit kabupaten yang ada di Bone Bolango sini. Di sini juga cukup padat daerahnya dan sudah ada banyak kontrakan karena di sini banyak petugas kesehatan yang menyewa kontrakan di sini ya. Di sebelah kanan ada kontrakan, kemudian juga ada perumahan yang bersubsidi. Dan jalan di aspal, jalan di sini baru diaspal sehingga ini lebih halus daripada yang tadi. Baik, ini dia di sebelah kanan sudah ada pagar rumah sakit ya, rumah sakit Toto yang ada di Bone Bolango. Rumah sakit ini cukup besar dan cukup lengkap fasilitasnya. Baru-baru ini juga baru ditambahkan gedung baru. Ya, di sini ada rumah sakit Toto dan di depannya ada banyak bentor-bentor yang menunggu penumpang di sini karena banyak juga pasien-pasien yang menggunakan bentor untuk mengantarkan ke rumahnya. Di depan kita akan menemukan jembatan kecil ya. Kemudian di sini juga ada jalan baru ya. Dulunya ini jalannya hanya jalan gerobak atau hanya bisa dilewati oleh motor atau mungkin oleh gerobak ya untuk membawa padi. Tapi sekarang jalannya sudah besar. Kita lihat di sini samping kanan kiri padinya sudah mulai menguning dan sudah siap panen ya. Alhamdulillah. Jadi stok pangan masih ada. Kita lihat di sini memang jalan ini jalan baru ya, tadinya ini jalannya sangat rusak dan hanya kecil ya, jalan gerobak. Kalau pagi atau sore ya di saat cuaca sudah cukup mendung-mendung sedikit atau teduh ya, kita bisa berjalan-jalan di sini dan menikmati udara segar ya di tengah sawah. Kita lihat sawahnya masih bagus ya dan subur tanah di sini sehingga padi-padinya kita lihat sudah banyak yang mulai menguning dan siap panen.
Sebentar lagi kita akan sampai di perapatan ya, di perapatan, dan kita mengambil jalur kiri ya, jalur kiri. Kita bisa juga mengambil jalan lurus tapi jalannya agak kecil. Kita akan mengambil jalur kiri karena ini adalah jalur utama dan jalannya lebih besar. Di sebelah kiri kita akan melihat kantor KPU Bone Bolango ya. Di sini ada kantor KPU, kemudian ada juga sekolah di sebelah kanan ya, dan kita melihat memang di sini jalannya masih sepi seperti tadi ya. Tidak terlalu banyak perubahan karena hari libur dan cuaca agak panas, jadi orang-orang banyak melakukan aktivitas di dalam rumah. Di sebelah kiri kita lihat bangunan gedung seperti apartemen, yaitu adalah gedung baru ya Kementerian PUPR cabang Provinsi Gorontalo ya. Gedungnya masih baru dan mungkin masih dilengkapi. Sebentar lagi kita akan sampai di pertigaan dan kita akan mengambil jalan lurus, karena kalau kita belok kiri kita sama saja kembali memutar ke rumah saya ya. Jadi kita jalannya lurus. Di sini juga kita menemukan pom bensin ya, Pertamina. Di sebelah kanan ada Pertamina, dan di sini juga banyak perkantoran ya, seperti Kejaksaan Negeri, kemudian Pengadilan Agama dan kantor-kantor lainnya. Di sini juga kalau hari kerja cukup padat dan cukup macet ya. Alhamdulillah kali ini jalanan cukup lengang dan bisa merekam dengan baik ya. Kalau macet pasti kita harus berhenti dulu, kemudian harus konsentrasi jangan sampai kita bersenggolan dengan kendaraan lain. Di sini ada pertigaan, kita bisa belok kanan ya menuju Andalas, tapi saya akan tetap lurus karena di depan sini akan ada Rumah Sakit Aloi Sabu dan ada universitas ya. Tadi sudah lewat, ada salah satu universitas di Gorontalo ya, Universitas Bina Taruna. Kemudian sekarang kita lurus lagi, ada kantor pusat statistik
ya, dan juga ada universitas yang baru dibangun nanti di sebelah kiri jalan. Di sebelah kanan sebentar lagi kita akan melihat rumah sakit provinsi ya, rumah sakit Aloi Sabu. Kalau yang tadi itu rumah sakit kabupaten, rumah sakit Toto, ini rumah sakit Aloi Sabu. Cukup lengkap fasilitasnya dan cukup luas bangunannya ya. Di sebelah kanan kita lihat gerbangnya, gerbang rumah sakit Aloi Sabu ya. Kemudian ada Alfamart di seberangnya. Oke, sekarang kita masih lurus saja.
Nah, sekarang kita sudah memasuki wilayah Moodu ya. Kita akan belok kanan ya, di sini kita akan belok kanan, ada Taman Keren. Ini di sebelah kanan kita ada Taman Keren, dan di sebelah kiri ada Pasar Moodu, pasar tradisional yang ada di Kecamatan Moodu ya. Biasanya hari Senin ini hari pasarnya ramai sekali sampai pedagang penuh sampai ke jalan-jalan di sini. Ya, ada pasar di sebelah kiri, Pasar Moodu.
Sebentar lagi kita akan sampai di perapatan ya, dan ada Tugu Saronde. Oke, kita bisa lihat di sini bundaran Tugu Saronde ya. Jadi ada patung yang menggunakan pakaian adat khas Gorontalo, dan kita akan memutar sedikit dan mengambil jalan keluar kedua ya. Kalau kita mengambil jalan pertama, kita akan ke mall dan kita akan ke GLL. Jadi kita mengambil jalan yang kedua, yaitu di sini. Dan di sini kita lihat sudah cukup padat bangunannya dan sangat tinggi-tinggi ya, sangat padat dan juga sangat tinggi bangunannya. Karena di sini adalah pusat pertokoan ya, beli handphone atau beli peralatan elektronik lainnya, di sini kita bisa membelinya. Dan kita juga sudah hampir sampai di GLL ya. Jika kita perhatikan di sebelah kanan ini ada toko makro ya, dan ada pasar sentral ya. Kalau belok kanan ada pasar sentral. Kita lurus saja, nanti di lampu merah kita belok kanan di GLL. Kita sudah hampir sampai ya, bangunan tinggi di sebelah kanan itu ada KFC tulisannya, itu adalah gedung GLL ya. Kita akan ambil belok ke kanan ya, kita akan masuk ke ruang parkir GLL. Jika kita lurus terus maka kita akan sampai ke McDonald ya. Kita akan belok ke kanan ya, lampu merah sudah menunjukkan warna hijau, kita belok kanan. Dan di sini kita harus sedikit memperlambat karena kita juga akan langsung belok kanan lagi. Kita akan belok kanan lagi menuju garasi gedung GLL ya. Saya akan ambil kanan lagi. Oke, kita sudah bersiap-siap masuk ke tempat parkir GLL ya. Kita akan beli kue di sini karena sekarang kebetulan Wise sedang berulang tahun, jadi saya ingin membelikan kue ulang tahun di sini. Di sini cukup banyak variasi kuenya dan harganya juga cukup murah. Kita lihat di sini saya sudah ada di dalam parkiran dan mobil-mobil cukup sepi ya, karena orang-orang menghabiskan waktu di rumah ya. Oke, saya sudah siap untuk parkir. Terima kasih. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.